Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salat kasar dan salat jamak, di mana keduanya adalah merupakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita umat Islam dalam mengerjakan salat 5 waktu. Salat kasar adalah memendekkan salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sedangkan salat jamak adalah menggabung 2 salat, yakni salat fardu dalam 1 waktu. Tentang salat kasar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa bagimu untuk mengkasar salat. Tentu saja seseorang bisa mengkasar salat manakala ia memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di dalam agama kita, di mana di dalam penjelasan dari para ulama kita di beberapa kitab, di antaranya adalah kitab Safinatun Najah, dijelaskan bahwa syurutul kasri sab'atun. Syarat-syarat salat kasar itu ada 7. Yang pertama adalah ayyakuna safaruhu marhalataini. Hendaknya perjalanan itu mencapai 2 marhalah. 2 marhalah itu sekitar 16 parsah. 16 parsah kalau diukur lagi kilometer, ya, diukur lagi dalam kilometer itu sekitar 80,640 kilometer. Jadi 80 kilometer lebih, ya, hampir 1 kilo lebihnya. Yang kedua adalah wa ayyakuna mubahan. Hendaknya perjalanan itu adalah perjalanan yang mubah atau diperbolehkan. Jadi kalau ada orang yang berjalan jauh dalam rangka sesuatu yang tidak diperbolehkan, dalam sesuatu yang diharamkan, maka itu tidak boleh. Seperti ada orang yang berjalan jauh karena ingin pergi berjudi, ingin pergi merampok, maka itu otomatis tidak diperbolehkan. Yang ketiga, wal ilmu bijawazil qasri, mengetahui tentang kebolehan mengkasar salat, yang sebagaimana Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran yang telah kami bacakan tadi. Yang keempat,
wa niyatul kasri indal ihrami, berniat mengkasar salat ketika takbiratul ihram. Ya, mungkin ini sekaligus tata cara mengerjakan salat kasar, karena salat kasar ini sama pelaksanaannya dengan salat yang biasa kita lakukan. Hanya saja yang 4 rakaat dijadikan 2, lalu niatnya umpama salat zuhur, usalli fardadh dhuhri rak'ataini kasran lillahi ta'ala, kalau sendirian. Kalau makmum, kasran makmuman lillahi ta'ala. Kalau imam, kasran imaman lillahi ta'ala. Kalau salat asar, usalli fardal asri rak'ataini kasran lillahi ta'ala. Kalau salat isya, usalli fardal isya'i rak'ataini kasran lillahi ta'ala. Jadi 3 salat ini yang bisa dikasar. Maghrib dengan subuh tidak bisa dikasar. Kemudian yang kelima adalah wa ayyakuna sholatu rubaiyatan, hendaknya yang dikasar adalah salat yang 4 rakaat. Ya, sebagaimana telah kami jelaskan tadi. Yang keenam adalah wadawamus safari, masih berlangsungnya perjalanan. Kita perlu sedikit mengkaji tentang berlangsungnya perjalanan, karena ada penjelasan dari ulama kita tentang mengenai terputusnya perjalanan, di mana apabila ada seseorang yang hendak mengkasar salat, dan tentu juga adalah salat jamak, maka hendaknya perjalanannya itu tidak terputus kalau udurnya adalah udur dalam hal perjalanan bagi salat jamak. Kalau kasar otomatis harus ada perjalanan di sini. Jadi kapan perjalanan itu dianggap terputus? Yaitu manakala seseorang sudah sampai kembali ke tempat asalnya. Misalnya saya sekarang berdomisili di Parepare. Saya keluar daerah, saya ke Makassar umpama, lalu saya kembali dari Makassar, saya tiba kembali di Parepare, saya ingin mengkasar salat, maka sudah dianggap terputus. Tidak bisa lagi mengerjakan salat kasar. Apalagi kalau ada orang yang keluar dari tempat tinggalnya, ya, misalnya saya keluar dari Parepare menuju Makassar, tiba di Makassar, saya berniat tinggal sementara waktu sekitar 5 hari, maka itu juga dianggap terputus perjalanan. Karena kapan seseorang tiba di tempat lalu ingin berdiam atau tinggal sementara sekitar 4 hari, maka perjalanannya itu dianggap terputus. Makanya itu biasa dikatakan bahwa dalam mengkasar dan menjamak salat itu waktunya sekitar 3 hari 3 malam. Yang ketujuh adalah wa alla yaqtadiya bimutimmin, hendaknya dia tidak mengikut kepada yang menyempurnakan salat. Jadi orang yang akan mengkasar salatnya manakala dia mendapati jamaah yang sementara salat, lalu dia ingin mengikut sementara jamaah tadi menyempurnakan salatnya, misalnya salat zuhur,
Jamaah ini menyempurnakan, berarti mengambil 4 rakaat. Ada yang ingin mengkasar salatnya, tidak boleh mengikut kepada yang menyempurnakan salatnya ini, karena tidak sah ikut mengikut antara salat yang disempurnakan dengan salat yang dikasar. Selanjutnya penjelasan tentang salat jamak, di mana Rasulullah SAW juga pernah melakukan hal ini sewaktu beliau melakukan perjalanan dari kota Madinah menuju Tabuk dalam rangka memerangi kaum kafir pada waktu itu. Salat jamaah ini ada 2. Ada yang dikatakan salat jamak takdim, ada juga salat jamak takhir. Jamak takdim itu adalah menggabung 2 salat dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu salat yang pertama. Mana yang bisa dijamak? Misalnya zuhur dengan asar, dan salat yang pertama di sini adalah salat zuhur. Kemudian maghrib dengan isya, dan salat yang pertama juga di sini adalah salat maghrib. Tentu saja dalam mengerjakan salat jamak takdim ini, maka kita harus memenuhi juga persyaratan yang telah ditetapkan di dalam agama kita ini. Sebagaimana juga dijelaskan di dalam kitab Safinatun Najah, dikatakan bahwa syurutu jam'i takdimi arba'atun. Syarat-syarat jamak takdim itu ada 4. Yang pertama adalah al-bida'atu bil ula. Dimulai dengan yang pertama. Artinya salat dimulai dengan salat yang pertama. Jadi misalnya zuhur dengan asar ingin dijamak takdim, maka salat zuhur dulu baru salat asar. Maghrib dengan isya, salat maghrib dulu baru salat isya. Yang kedua adalah waniyatul jam'i, harus berniat menjamak. Ya, jadi kalau jamak takdim, niat menjamaknya, niat menggabungnya itu saat takbiratul ihram. Dan ini mungkin juga sekaligus tata caranya di dalam melaksanakan salat jamak takdim, karena pelaksanaannya juga sama dengan pelaksanaan salat biasa. Ya, hanya saja setelah melaksanakan salat yang pertama bergegas disambung salat yang kedua. Niat salat zuhur dijamak takdim dengan salat asar. Usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takdimin ada'al lillahi ta'ala. Kalau sendirian, kalau makmum lillahi ta'ala, kalau imam lillahi ta'ala. Untuk salat asar jamak takdim dengan zuhur, usalli fardal asri arba'a raka'atin majmu'an bil zuhri jam'a takdimin ada alillahi ta'ala. Untuk salat maghribnya yang dijamak dengan salat isya jamak takdim, salat maghrib usalli fardal maghribi thalatha raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a takdimin ada alillahi ta'ala. Untuk isyanya
usalli fardal isya'i arba'a raka'atin majmu'an bil maghribi jam'a takdimin ada lillahi ta'ala. Itulah niat untuk salat jama' takdim, baik zuhur dengan asar ataupun maghrib dengan isya. Selanjutnya penjelasan persyaratan yang ketiga, yaitu wal mualatu bainahuma, harus berturut-turut di antara keduanya. Jadi setelah melakukan salat yang pertama, bergegas melakukan salat yang kedua. Misalnya sesudah sembahyang zuhur, bergegas melakukan salat asar. Tidak boleh ada perantaraan yang lama menurut kebiasaan. Misalnya setelah salat zuhur mau ngopi atau minum teh dulu sekitar 5 menit sampai 7 menit, tidak boleh. Yang bisa mengantarai cuma sekedar iqamah. Dan yang terakhir adalah dawamul udri, masih berlangsungnya udzur. Seperti orang yang melakukan perjalanan, masih dia dalam perjalanan, belum sampai ke tempat asalnya. Jama' takhir menggabung dua salat dan pengerjaannya pada waktu salat yang kedua. Misalnya zuhur dengan asar, maka salat kedua yang dimasukkan di sini adalah salat asar. Disinilah dikerjakan jama' takhir. Maghrib dengan isya berarti dikerjakannya pada waktu salat isya, karena itulah waktu yang kedua. Dan sekali lagi, dalam mengerjakan jama' takhir ini tentu harus juga memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di dalam agama kita, di mana syurutu jam'i takhiri ithnani. Syarat-syarat jama' takhir ini ada dua. Yang pertama adalah berniat menjamak pada waktu salat yang pertama, walaupun sisa waktu berniat itu sekedar panjang salat yang kita akan lakukan. Ya, misalnya zuhur dengan asar, harus berniat memang pada waktu zuhur. Saya berniat mentakhir salat zuhur ke asar. Kalau maghrib dengan isya, saya berniat mentakhir salat maghrib ke isya. Niat salat asar dijamak dengan zuhur, jamak takhir. Umpama kalau salat asar yang lebih awal diambil, usalli fardal asri arba'a raka'atin majmu'an bidzuhri jam'a ta'khirin ada lillahi ta'ala. Salat zuhurnya usalli fardal zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a ta'khirin ada lillahi ta'ala. Maghrib dengan isya, pada isyanya, kalau isya juga diambil lebih awal karena dia pemilik waktu, usalli fardal isya'i arba'a raka'atin majmu'an bil maghribi jam'a ta'khirin ada lillahi ta'ala. Salat maghribnya usalli fardal maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a ta'khirin ada lillahi ta'ala. Jadi itulah jama' takdim dan jama' takhir.
daripada niat-niatnya. Kemudian jamak takhir ini dan jamak takhir mengerjakannya jangan lama perantara antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Jadi sesudah salat zuhur umpama harus bergegas melaksanakan sholat asarnya. Setelah salam ke kanan dan ke kiri bangkit lagi. Ya, perantaranya boleh sekedar mengikamah saja. Ya. Kemudian terakhir persyaratannya adalah wadawamul udri, masih berlangsungnya uzur. Jadi seumpama orang mengerjakan salat jamaah ini karena perjalanan, maka harus perjalanannya masih berlangsung. Salat qasar dan salat jamaah boleh dipisah pengerjaannya. Maksudnya salat qasar saja atau salat jamaah saja, atau kedua-duanya digabung. Misalnya ada orang yang menjamak salatnya sekaligus dia mengqasar. Bagaimana cara niatnya? Ya hampir sama tadi, hanya ada penambahan sedikit. Misalnya zuhur dengan asar dijamak sekaligus diqasar. Usalli fardhu dhuhri rak'ataini majmu'an bil asri jam'a takdimin qasran lillahi ta'ala. Ini kalau jama' takdim yang sekaligus diqasar. Jadi ini tadi adalah salat zuhur, kemudian salat asarnya usalli fardal asri rak'ataini majmu'an bil zuhri jam'a takdimin qasran lillahi ta'ala. Maghrib dengan isya, maghribnya cuma boleh dijamak, tidak bisa diqasar. Usalli fardal maghribi salat raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a takdimin ada lillahi ta'ala. Untuk salat isyanya boleh dijamak, boleh juga diqasar. Jadi karena dia jamak takdim, usalli fardal isya'i rak'ataini majmu'an bil maghribi jam'a takdimin qasran lillahi ta'ala. Jadi kalau makmum tambah saja sesudah kasran makmum lillahi ta'ala, kalau imam kasran imam lillahi ta'ala. Untuk niat salat jamak sekaligus diqasar untuk jamak akhir, zuhur dengan asar. Umpama kita lebih awal mengerjakan salat asar, usalli fardal asri rak'ataini majmu'an bizuhri jam'at akhirin qasra lillahi ta'ala. Luhurnya usalli fardal zuhri rak'ataini majmu'an bil asri jam'at akhirin qasran lillahi ta'ala. Maghrib dengan isya, sekali lagi maghrib tidak bisa diqasar, maka dia hanya dijamak. Usalli fardal maghribi, atau kita lebih awal mengambil salat isya, usalli fardal isya'i rak'ataini majmu'an bil maghribi jam'at akhirin qasran lillahi ta'ala. Dan maghribnya cuma dijamak, usalli fardal maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'at akhirin lillahi ta'ala. Itulah penjelasan tentang salat qasar jamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Semoga ada manfaatnya.
buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.